di rumah atau mungkin ada di dalam perjalanan, mari bersama-sama sore ini kita akan bersuka cita. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh berikan hingga pada saat ini. Nah, untuk itu kami mengundang semuanya teman-teman yang boleh menyaksikan live streaming ini untuk sama-sama bersuka cita. Kita naikkan satu pujian kita. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sebab kasih setiamu itu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Dan biarlah hati kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu. Kami katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Hati kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di rumah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Boleh menari, gerakan tangan, gerakan kaki kita bagi Tuhan. Sebab Dia baik untuk selamanya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah Haleluya. amin. Soraklah. Haleluya. Oh, oh. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Soraklah, Haleluya. soraklah haleluya. 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 Dengan sukacita katakan, haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Semuanya dipenuhi sukacita Amin. sebab Tuhan itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin saat ini kami menghadapi persoalan yang sulit dalam hidup kami. Mungkin banyak hal tidak seperti yang kami pikirkan, tidak seperti yang kami rencanakan Tuhan. Tapi kami percaya selama Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Engkau akan membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke sungai yang airnya mengalir dengan tenang. Sehingga ketika kami menghadapi musim-musim yang penuh dengan kekeringan, kami akan menjadi seperti pohon yang tidak akan pernah layu daunnya. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh berkata dengan kerendahan hati kami, kami katakan haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan iman katakan, bukan dengan kekuatan. Kalau kami dapat jalani hidup kami Tuhan, Ku dapat jalani hidupku tanpa tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan iman kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan. Dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Kaulah gunung batu kami.
hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga Kau mencurahkan damai sejahtera, sukacita. Jiwa kami bersorak-sorai karena-Mu Tuhan. Mulut kami mengangkat pujian dan sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan kami, Allah yang takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu Yesus. Kami takkan pernah goyah, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu Tuhan. Selama kami masih boleh hidup, sekalipun kami harus melewati masa-masa sulit, pandemi daripada COVID-19, bahkan sekalipun kami sedang memasuki satu era yang baru secara normal, tapi kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Bukankah Engkau yang berjanji kasih setia-Mu itu akan tetap ada bagi orang-orang yang takut kepada-Mu Tuhan. Setiap kami hamba-hamba-Mu di tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan live streaming Tuhan, kami percaya hati kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami bukan terpusat kepada masalah dan persoalan kami. Kami mungkin terpancing untuk memikirkan kesulitan dan kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, kalau pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan, maka tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk memberikan pertolongan bagi kami. Telinga Tuhan tidak pernah kurang pendengaran untuk mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu lagi lagu pujian kita. Kami mau katakan Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
sekali lagi dengan iman katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Katakan, Bapa kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku. Oh, kami aman bersamamu. Haleluya. Lebih bukan karena harta yang kami miliki, Tuhan. Yang ku perlu, Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya.
biarlah hati kami berlimpah-limpah, yaitu dengan ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sebab kasih dan setiamu itu tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berakhir atas orang-orang yang takut akan Engkau, atas orang-orang yang bergantung berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada menyediakan setiap pertolongan yang kami perlukan. Tuhan ada untuk menjadi penyembuh bagi kami. Tuhan ada untuk memeliharakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Bahkan mungkin kalau kami sedang mengalami sakit dan penyakit, biarlah kami hanya mau mengarahkan pandangan kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Dan bukan memikirkan penyakit kami Tuhan. Engkau akan berkuasa dalam hidup kami. Waktu kami bergantung dan berharap sama Tuhan, artinya kami tidak akan digoyahkan oleh penyakit kami. Kami tidak akan digoyahkan oleh masalah kami. Tapi kami mau hanya berharap kepada Tuhan, Allah, Juru Selamat kami, penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, urapi juga setiap anak-anak-Mu yang hadir melalui live streaming di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya semuanya kita diberkati sampai saat ini. Kita percaya Tuhan menolong kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita hingga pada saat ini. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal yang luar biasa, yaitu belajar tentang berdoa. Ya, katakan berdoa. Haleluya. Ada banyak orang kalau ditanya apakah kamu berdoa? Ya, saya berdoa. Apakah kamu setiap hari berdoa? Ya, setiap hari. Bahkan mungkin berkali-kali kita boleh berdoa. Tapi mungkin sebagian akan berkata, tapi saya tetap dipenuhi dengan ketakutan. Hidup saya tetap dipenuhi kekhawatiran. Hidup saya tetap dipenuhi oleh kebencian. Hidup saya tidak bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup saya rasanya tidak ada harapan. Hidup saya rasanya semuanya yang terjadi adalah hal yang tidak seperti saya kehendaki. Tapi saya tetap berdoa. Saya mau katakan satu hal bagi kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berdoa, berarti dalam hidup kita pasti akan menikmati Tuhan. Kita akan menikmati kekuatan Tuhan, kita akan menikmati sukacita dari Tuhan, semangat dari Tuhan itu akan tetap ada menyala-nyala dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saya ambil satu ayat dari Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga saya akan bacakan bagi kita. Kalau ada di rumah Alkitabnya silakan buka. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. So ada waktu-waktu kita berdoa, siapa saja boleh berdoa, hamba Tuhan boleh berdoa, orang yang sedang sakit boleh berdoa, orang yang sedang dalam kesulitan boleh berdoa, orang yang sedang bergumul dengan apapun boleh berdoa. Tapi Yakobus 4 ayat 3 berkata, kalau kamu tidak menerima apa-apa dari Tuhan, jangan-jangan bukan kamu yang salah, tapi doanya yang salah. Begitu. So ada yang harus kita mengerti bahwa tidak semua doa yang kita naikkan itu menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau doa itu bukan doa yang benar, maka Dia adalah Tuhan yang benar, tidak akan memberikan jawaban. Doa itu harus menjadi sesuatu kebenaran di hadapan Tuhan. Doa itu tidak boleh kita naikkan dan doa itu merupakan doa yang salah, karena itu akan membuat
kehidupan doa kita semakin hari akan semakin merosot, tidak punya gairah, tidak punya semangat sedikit pun. Mungkin ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 kita terus berdoa. Dan tahukah kita tidak menerima apa-apa? Kita katakan kita tidak menerima apa-apa. Maka yang salah adalah bukan COVID-19, bukan Tuhan, tapi doa kita yang salah. Kalau kita baca ayat ini, itu sederhana sekali ya. Bagaimana doa yang salah di hadapan Tuhan? Jawabannya hanya satu, yaitu kalau dalam doa itu kita meminta, dalam doa itu kita membuat satu kehendak yang tujuannya adalah untuk memuaskan daripada hawa nafsu kita. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama dari Yakobus 4, saya naik sedikit. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dengan kata lain, apakah kita orang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan, percaya atau belum percaya, maka Alkitab sendiri menyatakan setiap manusia itu pasti di dalam hidupnya ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan terus menerus berkecamuk, mendorong manusia itu untuk menjalani kehidupannya, menjadi motivasi yang terdalam bagi dia, yang menggerakkan kehidupannya, menjadi alasan bagi manusia untuk belajar, alasan manusia untuk sekolah, alasan manusia untuk bekerja, alasan manusia untuk menikah, alasan manusia untuk punya anak, dan seterusnya. Itu merupakan hawa nafsu. Dan kalau doa yang kita naikkan itu adalah doa untuk memenuhi daripada hawa nafsu kita, maka itulah doa yang salah. Dan dikatakan karena kamu salah berdoa, kamu tidak akan menerima apa-apa. Saya percaya setiap kita rindu, kita memiliki jawaban atas setiap doa-doa kita. Tapi coba kita mari pikirkan sejenak. Apakah doa yang kita naikkan itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita? Kita buat satu ilustrasi pertanyaan sederhana. Kalau kita mau meyakinkan diri kita, apakah doa yang kita naikkan itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita? Pertanyaannya sederhana. Kita cukup bertanya kepada diri kita, apakah kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap bersyukur sama Tuhan kalau doa, permintaan yang kita panjatkan itu tidak dijawab oleh Tuhan? Atau mungkin bukan tidak dijawab, Tuhan jawab tapi jawabannya tidak sesuai dengan kehendak kita. Sebab cara Tuhan menjawab doa hanya ada 3. Ya, tidak, tunggu. Gak ada pilihan lain. Apakah kita terlalu sulit untuk mengetahui jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Itu akan menentukan apakah kita sudah berdoa dengan benar atau tidak. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Tapi coba kita refleksikan sebentar. Mungkin kita berpikir, wah saya sekarang sedang sakit. Kira-kira doa orang sakit apa? Tuhan, sembuhkanlah aku. Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan bisa 3. Tidak, ya, atau tunggu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kita tetap sakit, itu artinya Tuhan tidak menjawab doa kita? Itu artinya kita tidak mendapat apa-apa? Nah, kalau kita lihat ayat Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, berarti waktu kita mengalami sakit penyakit, itu adalah jawaban doa. Sebab itu berarti
Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita melalui penyakit kita. Dan yang Tuhan mau adalah bukan kita konsentrasi berfokus kepada penyakit kita, tapi yang Tuhan mau adalah kita berfokus sama Tuhan. Kalau kita berfokus kepada penyakit kita, maka secara normal apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan kita rasakan. Apa yang akan kita rasakan itu akan kita buat nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita pikirkan penyakit kita, maka kita akan rasa sakit. Maka perilaku kita adalah perilaku orang sakit. Tapi kalau kita sedang sakit, lalu kemudian kita berdoa, Tuhan, Engkau yang berkata Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti kalau saat ini Tuhan memang sedang bekerja waktu aku sedang sakit, Tuhan aku gak mau ganggu dah. Masa sih kusuruh Tuhan berhenti bekerja? Padahal Tuhan sendiri sudah bilang, aku turut bekerja di dalam segala sesuatu termasuk penyakit kita. Terus kita suruh Tuhan, sembuhkan sakitku. Lah Tuhan sedang bekerja. Dan apa yang terjadi, itu yang membuat ketika orang mengalami sakit penyakit, dia berdoa minta sembuh, bukan malah makin sembuh tetapi malah makin sakit dia rasakan. Oleh karena apa? Seseorang yang berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya, itu artinya dia tidak akan menerima apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita saat ini sedang sakit, kita tidak bisa bersuka cita? Bukankah Mazmur 150 ayat 6 itu berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau kita sedang sakit, maka tanya, bernafas enggak? Ternyata masih bernafas. Kalau bernafas, berarti bukan sakitnya yang kau sampaikan sama Tuhan, tapi pujiannya kepada Tuhan. Maka kita harus menyatakan, Tuhan mau lihat Tuhan terima kasih. Iya memang sih sakit perutku, tapi aku masih bernafas. Berarti aku memuji Tuhan dah. Gak usah ngadu-ngadu, gak usah Tuhan sakit, Tuhan lah. Kalau kita ngadu sama Tuhan, kita Tuhan sakit, Tuhan lah, kita kan mengganggu Tuhan itu sedang bekerja. Tadi Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja. Dan kalau Allah sedang turut bekerja supaya pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya, please jangan ganggu Tuhan di dalam Dia sedang bekerja merangkai kehidupan kita. Dan kalau mungkin hari-hari ini juga penuh dengan ketidakpastian, yang sekolah gak tahu kapan jadi sarjana, gak tahu. Lah kita harus percaya Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti Allah juga sedang turut bekerja saat ini. Kalau Dia sedang menunda, bahkan mungkin untuk waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, Dia sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang merenda. Sebab cara Tuhan bekerja adalah Dia akan merenda semua hal, segala sesuatu dalam hidup kita dengan satu tujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin satu ilustrasi yang gampang itu kalau misalnya kita lihat orang tua kita, mama kita buat kue, ya kan? Diambil telur, dia ambil tepung. Tentu saja kalau lihat telur itu menjijikkan. Waduh, diulek-ulek gitu, tepung lagi dicampur. Waduh, kayaknya itu kalau disuruh, buat dulu itu, malas kita, nggak enak kita. Kita cuma bilang lapar mama. Orang tua kita bilang, udah aduk aja dulu itu, aduk sampai pas adonannya. Terus kita bilang lagi, aduh mama capek, nggak enak. Akhirnya mama kita mungkin berpikir, ya sudahlah kalau begitu, pergi sana. Pertanyaannya adalah, dia lepas dari proses pembuatan kue, tapi kuenya gak jadi. Oleh karena apa? Dia bersungut-sungut. Demikian halnya dengan Tuhan kita yang sedang merenda setiap kehidupan kita. Tuhan sedang merenda apapun dalam hidup kita yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan kita harus percaya pandemi COVID-19
adalah tangan Tuhan yang sedang merenda kehidupan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus kita katakan kepada Tuhan, akhiri dalam nama Yesus. No. Jangan-jangan Tuhan sedang bekerja melalui pandemi COVID-19 untuk mengangkat hidup kita, untuk menunjukkan kita sebagai garam dan terang dunia. Siapakah yang akan menyangka Yusuf itu harus mengalami pembuangan, harus mengalami perlakuan tidak adil, harus dipenjara sampai dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Yusuf kemudian pada waktu itu memberontak dan berkata, Tuhan gak tahan, kecewa aku Tuhan, kecewa. Gak mungkinlah kayak gini hidupku. Lalu Tuhan akan kembalikan si Yusuf, baliklah dia ke Silombu, menggembala kambing domba. Dan gak mungkin dia sampai di Mesir untuk jadi orang nomor 2. Berarti salah mula kalau engkau tidak mendapat apa-apa dalam hidupmu. Tuhan tidak bisa jawab apapun dalam hidupmu oleh karena engkau memberontak sama Tuhan atas doa-doamu. Seharusnya doa kita adalah kita cari tahu apa kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, seberapa sulit sih bagi Tuhan untuk melihat hati kita? Seberapa sulit bagi Tuhan untuk melihat pergumulan kita? Kalau Tuhan sudah lihat, oke, Tuhan sudah dengar kita katakan satu malam kita Tuhan ini masalahku, ini masalahku. Besok belum Tuhan jawab. Sorry. Jawabannya bukan Tuhan jawab. Besok tidak terjadi perubahan apa-apa karena memang itu adalah jawaban Tuhan. Itulah jawabanku kata Tuhan. Tapi kita berkata, Tuhan masih kayak gini keadaanku, masih kayak gini keadaanku. Kapanlah ini berubah? Kayak anak tadi. Kapanlah telur dan tepung ini berubah menjadi kue karena aku sudah lapar sekali. Tapi kita tidak mau sabar untuk menjalani proses demi proses di mana Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja melalui segala hal dalam hidup kita. Tuhan merenda kehidupan kita. Dan merenda itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak enak. Pasti tidak nyaman. Kalau hari ini kita merasa hidup kita tidak nyaman, bersuka cita. Itu artinya kita sedang diproses Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan itu baik. Kalau engkau masuk ke dalam momen di mana kau percaya hidupmu hari ini adalah di dalam rancangannya Tuhan yang sempurna, maka engkau akan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Kau tidak takut, kau tidak khawatir akan apapun juga, bahkan kau percaya Tuhan yang merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan yang merancangkan setiap orang percaya untuk naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bapak teringat satu lagu ya, Pelangi Kasihnya. Itu dari apa sih ya? Coba. Rendahan lah. G. C juga ya. Coba C. Kayak C itu ya. Yes. Yang lagu ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang merenda suatu karya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, jangan ganggu tangan Tuhan yang sedang merenda. Jangan kau usik tangan Tuhan yang sedang merenda. Haleluya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat. Tuhan sedang merenda kehidupanmu, yang tahu rendaannya itu adalah Tuhan. Yang mengerti ke arah mana Tuhan merenda kehidupanmu adalah Tuhan, bukan kita. Nah, kalau memang sakit ya wajar lah, namanya ditusuk, biasalah. Masih bernafas toh? Masih bernafas? Puji Tuhan kalau begitu. Jangan mengeluh, jangan bilang Tuhan tidak sanggup lagi. Ingat yang Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan menyediakan jalan keluar bagimu. So jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ayo tetap berharap. Belum seminar gak apa-apa, tetap berharap sama Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda. Di PHP-in, tetap percaya aja sama Tuhan, karena cara Tuhan bekerja adalah memang dengan cara yang seperti itu. Dia tidak pernah bekerja dengan cara yang enak. Kue itu akan jadi kalau melalui tahap adonan. Adonan itu pasti tidak akan pernah enak diproses. Amin. Sakit juga kita gak perlu merasa sakit-sakit banget lah. Aku mau bilang mungkin ada yang menderita sakit kanker sekalipun ya. Aku mau bilang Tuhan sudah menciptakan otak kita itu dengan luar biasa. Apa luar biasanya? Waktu kita berfokus kepada satu hal atau apapun itu, maka satu hal itu akan dirasakan oleh tubuh kita karena pusatnya di otak kita. Jadi kalau ada kanker, jangan pusatkan pikiranmu pada kanker, karena nanti rasanya rasa kanker. Kalau kau sakit kanker, pusatkanlah pikiranmu pada Tuhan yang baik, maka kau akan merasa baik. Pusatkanlah pikiranmu kepada Tuhan yang ajaib, maka kau akan merasa penuh dengan kekuatan Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Jadi mau ditumpang tangan 100 kali, 1000 kali, 100 pendeta, 1000 pendeta tumpang tangan sama kita. Tapi kalau hati kita itu sedang berontak kepada tangan Tuhan yang sedang merendah kita hari-hari ini, kita cuma katakan ya Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, tapi kita tidak mau ikut, tidak mau taat, kita tidak mau bersabar, kita bersungut-sungut, kita komplain sama Tuhan. Doa kita seperti dalam Yakobus 4:3 tadi, jangan-jangan kamu salah berdoa, sebab doamu ingin memuaskan hawa nafsumu. Ingat, hawa nafsu manusia secara normal adalah tidak suka merasa sakit. Iya gitu. Pokoknya dia gak mau sakit lah. Dia maunya yang enak aja. Dan kalau doa kita
adalah supaya kita merasa enak aja, itu berarti kau sedang memuaskan hawa nafsumu. Itu sebabnya tanya pada diri kita. Kalau Tuhan jawabnya tidak, ya sudah, gak apa-apa, tetap enak dong. Kan kalau aku mikirkan Tuhan, maka aku akan merasakan Tuhan. Amin. Jadi bukan karena panjangnya doamu, bukan karena seringnya kau berdoa. Jangan sampai kita berdoa tapi kita salah berdoa. Apa yang kau alami hari ini, tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kita jalani hari ini, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jangan ganggu Tuhan bekerja. Jangan usik Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sebab kalau kita usik Tuhan bekerja, nanti seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun cuma untuk diproses Tuhan, dan akhirnya harus mati. Tidak boleh menerima janji Tuhan karena mengusik proses yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang memproses bangsa Israel pada waktu itu, tapi bangsa Israel marah. Gak tahan, gak enak. Siapa yang bisa kayak gini? Mungkin ada yang merindukan pasangan hidup. Lah doanya jangan, ya Tuhan sampai kapan aku tak punya pasangan hidup. Ya Tuhan kan sedang merendah hidupmu, sabar dikit lah. Terus kalau memang kau tak punya pasangan hidup, apa salahnya? Bukan itu tujuan akhir kita. Di dunia ini tujuan akhirnya bukanlah dunia ini, tapi surga. Sama halnya dengan orang sakit. Sakit aku Tuhan, nanti mati. Loh, bukannya semuanya pasti mati. Ya kalau mati kan masuk surga. Lebih hebat lagi, lebih enak tempatnya. Ya nanti siapa yang jaga anakku kalau udah punya anak? Lu situ aja lagi sakit, gak bisa jaga anak. Terus siapa yang jaga sekarang? Kan Tuhan. Berarti kita mau sakit, kita mau mati, Tuhan pasti akan jaga anak kita. Tuhan tidak akan tinggalkan, sebab Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kami tidak punya uang, kami gak punya pekerjaan hari-hari ini pandemi COVID-19. Bukankah Yesus berkata, keluar dikit dari rumah, lihat ke langit, pandang burung di udara. Buat apa pandang burung? Iya, tanya sama burung, kamu kerjanya apa? Punya tabungan, punya rumah? Semua dia gak punya. Tapi Yesus berkata, burung itu Tuhan pelihara. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. So jangan khawatirkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi ya, kita angkat pujian kita. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan dengan iman, Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Katakan berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah
hidupku. Mari buka hati kita, katakan ku naikkan syukurku buat hari-hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Berkata, Bapa Engkau baik, Bapa kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Bapa kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hari ini kami sedang sakit, hari ini kami sedang mengalami penderitaan apapun juga Tuhan. Tuhan Engkau turut bekerja, Engkau sedang bekerja saat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami tidaklah sepantasnya untuk mengusik pekerjaan Tuhan, untuk komplain terhadap pekerjaan Tuhan, untuk bersungut-sungut sama Tuhan, untuk mengadu sama Tuhan sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya dan percaya dan percaya Tuhan, di dalam segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Tuhan, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Bukankah kami masih bernafas, berarti kami mau memuji Tuhan. Tuhan, kami katakan saat ini, kami harus bersyukur untuk pandemi COVID-19. Sebab di luar daripada akal logika kami, di luar daripada kemampuan kognitif kami tidak mungkin mampu melihat pekerjaan Tuhan. Kami tidak mampu melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan sediakan di balik semua ini. Tapi toh kami percaya Engkau Tuhan yang sedang bekerja. Maka biarlah ya Tuhan, kalau hari ini kami tidak bisa melihat, tapi biarlah Engkau bukakan mata iman kami, mata rohani kami boleh melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga hidup kami, Tuhan pasti akan menolong kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya. Kami percaya dan percaya dan percaya dan percaya. Apapun yang kami alami, Tuhan sedang merendah kehidupan setiap kami. Kami berhenti untuk berdoa, menyampaikan sungut-sungut kami. Kami berhenti berdoa untuk menyampaikan keluh kesah, masalah, persoalan. No. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam semua itu. Dan yang Tuhan inginkan hanyalah ucapan syukur, ketaatan, kesabaran untuk kami boleh menjalani setiap proses. Supaya seperti anak kecil yang sedang disuruh oleh mamanya untuk membuat satu adonan, kami akan menyelesaikan pembuatan adonan, kami akan menyelesaikan prosesnya sampai kami akan menikmati kue yang terbaik. Demikianlah dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami penderitaan, dikecewakan, dibuat sedih, dibuat tidak bisa berharap. Tapi kami mau berharap hanya sama Tuhan. Kami mau memandang hanya kepada Tuhan, kota benteng kami, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, menara kekuatan kami.
Biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan yang mau memberikan tenaga, waktu, pemikirannya untuk melayani Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati juga keluarga daripada saudara kami yang menyaksikan ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Selama masih ada new normal, kita akan tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hey. Sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan bagi kita. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan
kasih ya Bang Vincent. Thank you Bang Vincent.